Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat denyut nadi kebijakan dan guru digital. Di episod 1, kita sudah memahami landasan kebijakan dan mengapa coding menjadi mata pelajaran pilihan yang sangat urgen. Sebagai praktisi yang juga mendalami analisis kebijakan publik, saya melihat ini bukan sekadar pergantian kurikulum saja, melainkan upaya negara untuk kedaulatan digital. Namun, setelah kebijakan ini berjalan, hasil seperti apa yang ingin kita lihat dari murid-murid kita? Hari ini, kita bedah target akhir dan profil lulusan coding di tingkat sekolah dasar. Sahabat denyut nadi kebijakan publik, Bapak dan Ibu guru, kita tidak sedang melatih anak-anak untuk menjadi operator komputer biasa. Target kita jauh lebih besar. Berdasarkan modul 1 ini, ada 4 pilar utama yang harus dimiliki murid kita. Nalar kritis, kemandirian, komunikasi, dan kolaborasi. Bayangkan, melalui coding dan kecerdasan artifisial, kita sedang membentuk karakter anak bangsa yang tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah dan selalu berpikir sistematis dalam mencari solusi. Inilah yang kita sebut sebagai generasi abad 21. Mari kita bedah satu persatu. Detail pertama dalam modul ini adalah nalar kritis. Di kelas coding, saat program seorang anak error, dia tidak boleh menangis. Dia diajak untuk menganalisis di mana letak kesalahannya, apa yang harus diperbaiki. Secara kebijakan, ini adalah cara kita mengurangi angka generasi galau menjadi generasi pemecah masalah. Kita melatih logika mereka melalui proses debugging dan problem solving yang nyata. Ini penting, tapi bagaimana cara melatih nalar kritis tersebut tanpa harus selalu di depan layar? Coding unplugged atau aktivitas tanpa komputer bisa jadi jawabannya, yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Pilar kedua adalah kemandirian. Mata pelajaran coding dan AI ini dirancang agar siswa berani mencoba sendiri. Menjadi eksplorator digital. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi menjadi fasilitator. Murid diajak untuk bangga dengan hasil karya orisinal mereka, sekecil apapun itu. Kita mendorong siswa menjadi kreator, bukan sekadar konsumen pasif teknologi. Mereka belajar menjadi mandiri dalam mencari solusi dan mengekspresikan ide mereka secara digital. Yang terakhir adalah aspek sosial. Coding dan kecerdasan artifisial di SD bukan pekerjaan penyendiri. Dalam modul ini ditekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Anak-anak belajar menjelaskan logika berpikirnya kepada teman sebangkunya. Mereka bekerja sama membangun sebuah proyek sederhana. Ini adalah simulasi nyata dunia kerja masa depan yang serba kolaboratif. Yang kita kejar bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga karakter. Kita tidak hanya mengajar coding, kita sedang membangun mentalitas pemenang untuk masa depan Indonesia. Tentu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, terutama bagi anak-anak kita di wilayah ekstrim pesisir, perlu kontribusi dari semua pihak. Mari rekan-rekan dunia swasta seperti Huawei, Starlink, Telkomsel, dan lainnya ikut serta dalam kemitraan pemerintah dan swasta. Saya pribadi menggunakan laptop Huawei dalam bekerja, tetapi masih banyak peralatan yang saya butuhkan belum tersedia, seperti konektivitas dari Starlink dan lainnya, yang saya membutuhkan dan siap menerima donasi peralatan yang modern dan canggih dalam melaksanakan petualangan riset ini. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan. Di episode 3, kita akan masuk ke bagian yang paling seru. Berpikir komputasional atau computational thinking, pondasi utama sebelum kita mengetik satu baris kode pun. Saya Agus Budi Utomo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam persatuan dan kesatuan bangsa, negeri Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.